Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriati Fitri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mobile computing untuk memenuhi tugas mata kuliah komputasi berkelanjutan. Nah, di sini ada rumus masalahnya yang dimana saya nanti akan menjelaskan yaitu pengertiannya, fungsinya, perkembangannya, dan aplikasi mobile computing di berbagai bidang. Nah, di sini ada pengertian dari mobile computing. Mobile computing itu merujuk pada penggunaan perangkat elektronik yang dapat dibawa dan digunakan di mana saja. Perangkat-perangkat tersebut mencakup smartphone, tablet, laptop, dan perangkat wearable seperti smartwatch dan augmented reality headset. Mobile computing memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dengan internet, mengakses informasi, menjalankan aplikasi, dan bahkan melakukan transaksi bisnis dari jarak jauh. Dalam pengertian yang sangat luas, mobile computing juga mencakup teknologi yang memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk berkomunikasi satu sama lain, seperti teknologi Bluetooth dan NFC. Mobile computing telah membawa dampak besar pada kehidupan sehari-hari dan telah memungkinkan kita untuk menjadi lebih produktif, terhubung, dan terinformasi di mana saja dan kapan saja. Nah, di sini ada fungsi mobile computing. Fungsi mobile computing adalah memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan internet, mengakses informasi, menjalankan aplikasi, dan melakukan aktivitas bisnis dari jarak jauh. Berikut beberapa fungsi utama dari mobile computing. Yang pertama itu ada komunikasi, yang dimana perangkat computing seperti smartphone memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan mudah melalui panggilan suara, pesan teks, email, dan aplikasi pesan instan. Nah, yang kedua ini ada akses info. Akses info ini dengan mobile computing pengguna dapat mengakses informasi dari internet dan sumber lainnya, termasuk media sosial, situs web, dan aplikasi. Nah, yang ketiga ini ada produktivitas, yang dimana perangkat mobile computing memungkinkan pengguna untuk melakukan pekerjaan atau tugas dari jarak jauh, yang dimana seperti mengirim email, mengedit dokumen, ataupun mengolah proyek. Nah, yang keempat ini ada untuk hiburan, yang dimana perangkat mobile computing juga dapat digunakan untuk hiburan seperti streaming video ataupun musik, bermain game, membaca webbook, dan menonton film. Yang kelima ini ada pembayaran dan transaksi, yang dimana mobile computing memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran ataupun transaksi bisnis, seperti transfer uang, pembelian produk ataupun layanan, atau bahkan investasi di pasar saham. Dan yang kelima ini ada kesehatan, yang dimana perangkat mobile computing juga dapat digunakan untuk melacak kesehatan dan kebugaran dengan fitur seperti sensor detek jantung, mengukur detakan darah, atau aplikasi pelacakan diet. Dalam keseluruhan, fungsi mobile computing sangat luas dan bervariasi tergantung pada jenis perangkat dan kebutuhan pengguna. Namun, secara umum, mobile computing memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan dunia di sekitarnya dan mengakses berbagai layanan dengan mudah dan efisien. Nah, di sini ada perkembangannya. Perkembangan mobile computing telah mengalami evolusi
yang signifinitas sejak pertama kali diperkenalkan pada awal 1990-an. Berikut ada beberapa perkembangan utama mobil computing dalam beberapa tahun terakhir ini. Yang pertama itu ada penyempurnaan hardware, yang dimana perangkat mobil computing telah menjadi lebih kecil, ringan, dan lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir. Prosesor dan RAM yang lebih kuat telah memungkinkan perangkat mobil untuk menjalankan aplikasi yang lebih kompleks dan memproses data dengan lebih cepat. Yang kedua ini ada teknologi layanan. Layanan perangkat mobil telah mengalami peningkatan dan signifinitas dalam hal kualitas gambar dan ukuran. Layanan lebih besar dan lebih berkualitas telah memungkinkan pengguna untuk menikmati hiburan dengan cara lebih baik dan juga memungkinkan pengguna aplikasi yang lebih efektif. Yang ketiga ini ada internet, yang dimana teknologi internet yang baru ini diperkenalkan memungkinkan kecepatan internetnya yang jauh lebih cepat dan koneksinya yang lebih stabil. Memungkinkan pengguna untuk mengakses konten dan data dengan lebih cepat dan mudah. Yang keempat ini ada AI dan machine learning, yang dimana teknologi kecerdasan buatan atau sering disebut dengan AI dan pembelajaran mesin atau sering juga disebut dengan machine learning telah menjadi bagian penting dari perangkat mobil computing, memungkinkan pengguna untuk menggunakan aplikasi yang lebih cerdas dan efisien. Yang kelima ini ada Internet of Things atau sering disebut dengan IoT. Perangkat mobil computing juga dapat terhubung ke perangkat IoT lainnya, seperti rumah pintar ataupun kendaraan. Memungkinkan kontrol yang lebih mudah dan pengalaman pengguna yang lebih efisien. Yang keenam ini ada augmented reality atau sering disebut dengan AR dan virtual reality atau sering disebut dengan VR. Teknologi AR dan VR telah menjadi semakin populer dalam perangkat mobil computing, memungkinkan pengguna untuk mengalami dunia secara berbeda dan mengakses konten dengan cara yang lebih intensif dan menarik. Dengan secara keseluruhan, perkembangan mobil computing telah memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan dengan cara yang lebih mudah dan efisien, dan telah mengubah cara kita melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Teknologi mobil computing masih terus berkembang dan terus menawar potensi yang luar biasa bagi pengguna di seluruh dunia. Nah, di sini ada beberapa aplikasi mobil computing di berbagai bidang. Yang pertama itu nanti ada kendaraan. Mobil computing memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang kendaraan, termasuk transportasi daratan, lautan, dan udara. Berikut beberapa aplikasi mobil computing di bidang kendaraan itu seperti GPS dan navigasi. Yang dimana perangkat mobil computing seperti smartphone dan tablet memungkinkan pengguna untuk menggunakan layanan GPS atau navigasi seperti Google Maps atau Waze untuk mengetahui rute tercepat, menghindari kemacetan, dan menemukan tempat tujuan dengan mudah. Kemudian di sini ada kendaraan yang terhubung, mobil dan kendaraan lainnya dapat dilengkapi dengan perangkat mobil computing,
yang telah memungkinkan mereka terhubung ke internet dan berbagai layanan, seperti pemantauan kesehatan kendaraan, perawatan, dan pembaruan perangkat lunak. Kemudian di sini juga ada sistem pengereman dan keselamatan. Sistem pengereman dan keselamatan pada mobil dan kendaraan lainnya dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi mobile computing seperti sensor dan kamera yang terhubung di perangkat mobil untuk memperingatkan pengemudi tentang bahaya atau memperlambat kendaraan secara otomatis. Nah, kemudian juga ada transportasi berbagi, yang dimana itu adalah layanan transportasi berbagi seperti Uber dan Grab untuk menggunakan teknologi mobile computing untuk menghubungkan pengemudi dan penumpang, menampilkan informasi rute dan biaya, dan memproses pembayaran secara online. Kemudian ada pemantauan kendaraan, yang dimana perangkat mobil computing dapat digunakan untuk memantau perilaku berkendaraan, seperti kecepatan, pola pengemudi, dan konsumsi bahan bakar. Memungkinkan pengemudi untuk meningkatkan keamanan, efisien, dan perform kendaraan. Kemudian yang terakhir ini juga ada hiburan dan kenyamanan. Pengemudi dan penumpang juga dapat menikmati layanan hiburan dan kenyamanan di dalam kendaraan, seperti streaming musik ataupun video, akses internet, dan pengaturan suhu dan pencahayaan. Dalam keseluruhan, aplikasi mobile memiliki banyak potensi di bidang kendaraan dan dapat meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan efisien dalam berbagai jenis transportasi. Nah, yang kedua ini ada bisa memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang perbisnis dan sering berpergian. Berikut adalah beberapa aplikasi mobile computing di bidang pebisnisan. Yang pertama juga ada email dan komunikasi, yang dimana aplikasi email dan komunikasi seperti WhatsApp, Skype, dan Slack memungkinkan pebisnis untuk tetap terhubung dengan karyawan, mitra bisnis, dan pelanggan di mana saja dan kapan saja. Yang kemudian di sini ada pengelolaan proyek, yang dimana aplikasi pengelolaan proyek seperti Asana, Trello, dan Jira memungkinkan pebisnis untuk mengorganisasi dan pengelola proyek dari perangkat mobil mereka. Kemudian di sini ada manajemen waktu. Aplikasi manajemen waktu seperti Google Calendar, Result Time, dan Focus at Will membantu pebisnis untuk mengatur jadwal, mengoptimalkan produktivitas, dan mengurangi stres. Kemudian di sini ada layanan cloud. Layanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, dan OneDrive memungkinkan pebisnis untuk menyimpan dan berbagai file dari perangkat mobil mereka sehingga memudahkan kolaborasi dan akses ke data di mana saja. Di sini juga ada keuangan dan akuntansi. Aplikasi keuangan dan akuntansi seperti QuickBooks, Xero, dan Pressbook memungkinkan pebisnis untuk mengelola keuangan mereka dari perangkat mobil mereka, termasuk pembayaran, faktur, dan pelaporan keuangan. Kemudian, di sini juga ada penjualan dan pemasaran. Aplikasi penjualan dan pemasaran seperti Salesforce, HubSpot, dan Hotsite
memungkinkan pebisnis untuk mengelola kampanye pemasaran, pengelolaan prospek, dan melakukan penjualan dari perangkat mobil mereka. Dalam keseluruhan, aplikasi mobil komputing memiliki banyak potensi di bidang pebisnis yang sering berpergian dan dapat meningkatkan produktivitas, efisien, dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Yang kemudian di sini ada telepon yang cerdas. Mobile computing juga memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang telepon cerdas. Berikut beberapa aplikasi mobile computing di bidang telepon cerdas. Yang pertama ada aplikasi sosial media. Aplikasi sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman dan keluarga, berbagai pengalaman, dan menentukan konten baru. Yang kedua ada aplikasi hiburan. Aplikasi hiburan ini seperti Netflix, Spotify, dan YouTube memungkinkan pengguna untuk menonton film, mendengarkan musik, dan menonton video dari perangkat mobil mereka. Kemudian yang ketiga ini ada aplikasi olahraga. Aplikasi olahraga ini seperti Nix Run Club, ada Strava, dan MyFitnessPal, membantu pengguna untuk memantau aktivitas fisik mereka, menetapkan tujuan dan motivasi dari diri untuk berolahraga secara teratur. Dan yang keempat ini ada aplikasi berjalan. Aplikasi berjalan ini seperti Booking, iBand, dan TripAdvisor memungkinkan pengguna untuk mencari akomodasi, memesan tiket, dan merencanakan perjalanan dari perangkat mobil mereka. Dan di sini yang kelima ini ada aplikasi keuangan. Aplikasi keuangan ini seperti PayPal, Venmo, dan Mint memungkinkan pengguna untuk mengolah uang mereka, membayar tagihan, dan melakukan transfer uang dari perangkat mobil mereka. Yang keenam ini ada aplikasi kesehatan. Aplikasi kesehatan ini seperti Fitbit, Headspace, dan Cal membantu pengguna untuk memantau kesehatan dan kesejahteraan mereka, mengatur jadwal tidur, dan memperbaiki kesehatan mental mereka. Dalam keseluruhan, aplikasi mobile computing memiliki banyak potensi di bidang telepon cerdas dan dapat meningkatkan kenyamanan, hiburan, kesehatan, dan produktivitas bagi pengguna. Nah, di sini ada invisible, ubiquitous, dan pervasive and wearable computing. Berikut adalah beberapa aplikasi mobile computing di bidang tersebut. Yang pertama ada IoT dan Smart Home, yang dimana aplikasi mobile computing dapat digunakan untuk mengandalkan perangkat-perangkat di rumah yang terkoneksi dengan internet, seperti lampu, pintu, kamera keamanan, dan AC. Dengan begitu, pengguna dapat mengontrol rumah mereka dari perangkat mobil mereka di mana saja dan kapan saja. Yang kedua ini ada kesehatan dan kedokteran. Aplikasi mobile computing dapat digunakan dalam berbagai aplikasi kesehatan dan kedokteran, seperti perangkat pelacak kesehatan dan kebugaran, perangkat pemantau jantung, dan perangkat medis portable. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau kesehatan mereka dan menerima peringatan jika ada sesuatu kesalahan. Kemudian di sini ada transportasi. Aplikasi mobile computing dapat digunakan untuk mengendalikan kendaraan seperti mobil, drone, dan robot dari jarak jauh.
Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol kendaraan mereka dari perangkap mobil mereka dan memberikan pengalaman pengemudi yang lebih aman dan efisien. Kemudian di sini ada gaming, yang dimana aplikasi mobil komputing dapat digunakan untuk bermain wearable seperti VR dan AR. Aplikasi ini memungkinkan perangkat untuk terlibat dalam permainan yang lebih realistis dan imersif, di mana mereka dapat melihat, merasakan, dan mengalami permainan. Kemudian di sini ada retail dan pemasaran. Aplikasi mobil komputing ini dapat digunakan dalam toko-toko dan pasar online yang terkoneksi dengan internet. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menentukan produk, membandingkan harga, dan melakukan pembelian dari perangkat mobil mereka. Dalam keseluruhan, aplikasi mobil komputing memiliki banyak potensi di bidang invisible, ubiquity, dan pervasi dan wearable computing, dan dapat meningkatkan kenyamanan, kesehatan, transportasi, hiburan, dan produktivitas bagi pengguna. Kemudian di sini ada kantor ataupun rumah cerdas. Manajemen tugas. Aplikasi mobil komputing dapat digunakan untuk mengatur jadwal, tugas, dan proyek dari perangkat mobil pengguna. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses jadwal dan tugas mereka di mana saja dan kapan saja, dan memudahkan mereka untuk berkoordinasi dengan rekan kerja. Kemudian di sini ada komunikasi. Aplikasi mobil komputing seperti Kispe, Zoom, dan Slack memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan rekan kerja atau keluarga dari perangkat mobil mereka. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan video conference, mengirim pesan instan, dan berbagai file secara efisien. Kemudian di sini ada aplikasi keamanan. Aplikasi mobil komputing dapat digunakan untuk memantau keamanan rumah dan kantor dari jarak jauh. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses sistem keamanan seperti kamera dan sensor gerak dari perangkat mobil mereka. Kemudian di sini ada ruang pertemuan dan konferensi. Aplikasi mobil komputing juga memiliki banyak aplikasi di bidang ruang pertemuan dan konferensi. Berikut adalah beberapa aplikasi mobil komputing di bidang tersebut. Yang pertama itu ada aplikasi konferensi virtual. Aplikasi mobil komputing seperti Zoom, Skype, dan Webex memungkinkan pengguna untuk mengakses konferensi virtual dari perangkat mobil mereka. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara dan video, berbagi layar, dan berinteraksi dengan peserta konferensi lainnya. Kemudian yang kedua ini ada aplikasi pengelolaan acara. Aplikasi mobil komputing dapat digunakan untuk mengatur dan mengolah acara, konferensi, atau pertemuan dari perangkat mobil pengguna. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengatur jadwal, mengirim undangan, dan memantau kehadiran peserta dari perangkat mobil mereka. Kemudian di sini yang ketiga juga ada aplikasi kolaborasi. Aplikasi mobil komputing ini seperti Google Docs, Dropbox, dan Microsoft Teams memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi pada dokumen dan proyek dari perangkat mobil mereka. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berbagai dan mengedit dokumen secara bersama-sama dan berkomunikasi dengan rekan kerja dari jarak jauh.
Nah, kemudian di sini ada taksi ataupun polisi dan ataupun pemadam kebakaran. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi mobile computing di bidang tersebut. Yang pertama itu ada aplikasi taksi, aplikasi mobile computing seperti Uber, Grab, dan Gojek memungkinkan pengguna untuk memesan taksi dari perangkat mobil mereka. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melacak lokasi kendaraan, mengirim pesan kepada pengemudi, dan membayar melalui aplikasi. Kemudian di sini ada aplikasi polisi. Aplikasi mobile computing dapat digunakan oleh polisi untuk mengakses data dan informasi dari perangkat mobil mereka. Aplikasi ini memungkinkan polisi untuk melakukan pemeriksaan identitas, mencari informasi pelaku kejahatan, dan mengakses data keamanan dari perangkat mobil mereka. Kemudian sini ada juga aplikasi pemadam kebakaran. Aplikasi mobile computing dapat digunakan untuk memadam kebakaran, untuk mengakses informasi dan data dari perangkat mobil mereka. Aplikasi ini memungkinkan pemadam kebakaran untuk memantau cuaca, lalu lintas, dan kondisi jalan, dan mengakses peta dan informasi lokasi dari perangkat mobil mereka. Nah, di sini ada Lonely Wolf. Saya tidak di sini saya tidak tahu, tidak yakin apa yang dimaksud dengan Lonely Wolf dan dalam konteks aplikasi mobile computing. Namun di sini jika yang dimaksudkan adalah aplikasi untuk keamanan pribadi atau keselamatan individu, berikut adalah beberapa contoh aplikasi mobile computing yang memungkinkan dapat membantu. Yang pertama itu ada aplikasi keamanan pribadi. Ada banyak aplikasi keamanan pribadi yang tersedia di pasar, seperti Lift 360, Bsafe, dan SafeTrack. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk meminta bantuan dengan cepat dan mudah, memantau lokasi orang terdekat, dan memberikan notifikasi darurat dalam situasi berbahaya. Kemudian di sini ada aplikasi olahraga luar ruangan. Aplikasi ini seperti Alltrain, MyHit, dan WheelRank memungkinkan pengguna untuk menjelajahi alam dengan lebih aman. Seperti aplikasi ini memberikan petunjuk arah, memantau lokasi pengguna, dan memberikan informasi cuaca dan kondisi jalan. Kemudian di sini juga ada aplikasi pencarian kendaraan. Aplikasi ini seperti Trailtrack dan Chipfall memungkinkan pengguna untuk melacak lokasi kendaraan mereka dengan cepat dan mudah. Aplikasi ini menggunakan teknologi Bluetooth dan GPS untuk menemukan kendaraan yang hilang ataupun dicuri. Nah, di sini juga ada pertolongan bencana. Aplikasi mobile computing dapat berperan penting dalam upaya pertolongan bencana, baik untuk memfasilitasi komunikasi antar tim penyelamat dan korban, maupun memberikan informasi terkait situasi bencana dan arah evakuasi kepada masyarakat yang terdampak. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi mobile computing di bidang pertolongan bencana. Yang pertama itu ada aplikasi pemantau bencana, aplikasi seperti Disaster Alert, Peta Bencana ID, dan Info Bencana ID. Memberikan informasi terkini mengenai situasi bencana yang sedang terjadi di suatu wilayah. Aplikasi ini dapat membantu korban dan penyelamat untuk memperoleh informasi yang diperlukan mengenai lokasi bencana, tingkat kerusakan, dan arahan evakuasi. Kemudian di sini ada aplikasi penentu lokasi. Aplikasi ini seperti Google Maps
Waze, dan Me dapat membantu penyelamat dan korban untuk menentukan lokasi yang aman dan arahan evakuasi yang tepat. Aplikasi ini dapat memberikan informasi mengenai jalur alternatif, titik kumpul, dan pusat evakuasi terdekat. Nah, kemudian di sini ada peringatan dini bencana. Aplikasi Mobil Keputing ini juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan peringatan dini bencana dan membantu masyarakat untuk mengantisipasi dan menghadapi situasi darurat. Berikut beberapa contoh aplikasi Mobil Keputing di bidang peringatan dini bencana. Yang pertama itu ada aplikasi cuaca dan peringatan dini bencana. Seperti aplikasi ini seperti ESU Water, The Water Channel, dan Water Underground memberikan informasi cuaca terkini dan peringatan dini bencana yang terjadi di suatu wilayah. Aplikasi ini dapat membantu masyarakat untuk mengantisipasi cuaca buruk ataupun bencana yang akan terjadi dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Kemudian di sini ada aplikasi gempa dan tsunami. Aplikasi ini seperti ADV, Network, MySkill, dan Tsunami Warning memberikan peringatan dini mengenai gempa dan tsunami yang terjadi di suatu wilayah. Aplikasi ini dapat memberikan informasi terkini mengenai kekuatan gempa atau tsunami yang terjadi dan arahan evakuasi yang harus diambil. Nah, yang terakhir ini ada games. Aplikasi Mobil Keputing sangat populer di bidang games karena memungkinkan pengguna untuk bermain game kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan perangkat saluran mereka. Berikut beberapa contoh aplikasi Mobil Keputing di bidang game. Yang pertama itu ada game puzzle, Bejeweled, Candy Crush, Sage, dan 2048 adalah beberapa contoh game puzzle yang sangat populer di aplikasi Mobil Keputing. Game ini sangat cocok untuk dimainkan saat berjalan ataupun sedang menunggu sesuatu. Kemudian ada game sosial. Game sosial seperti World with Friends, Draw, Smarting, dan V-Up memungkinkan pengguna untuk bermain dengan teman mereka di seluruh dunia dan berinteraksi melalui platform sosial. Kemudian ada game laga. Game laga seperti Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, dan Mobile Legends memungkinkan pengguna untuk bermain game aksi dan bertarung melawan pemain lain secara online. Dan yang terakhir ini ada game olahraga. Game olahraga seperti FIFA Mobile, NBA Live Mobile, dan Madden NFL Mobile yang memungkinkan pengguna untuk bermain game olahraga favorit mereka di perangkat seluler. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.